Tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali pada Allah, beristighfar. Dan orang yang sedang mengalami kesusahan sekarang, kalau ingin menghibur dirinya kembali tentram, coba beristighfar pada Allah. Jadi hendaknya kita gantungkan hati kita sepenuhnya pada Allah. Usaha itu bukan apa? Bukan merupakan pemberi rezeki kita, yang memberikan rezeki Allah. Kita usaha, laksanakan, selebihnya serahkan pada Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa dalam diskusi kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Kadang kita tidak memikirkan bahwa kondisi global ekonomi yang terjadi itu dampaknya jauh dari kehidupan pribadi. Padahal dampaknya sangat nyata. Mencari kerja yang susah, tingkat PHK yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang hancur ternyata punya efek domino. Suami yang tertekan, marah dan kasar pada istri di rumah. Istri yang tertekan kemudian marah sama anak-anaknya. Anak-anak yang stres berdampak pada rumah yang tidak menyenangkan. Keluarga yang tidak bahagia, lalu mereka lupa pada rahmat dan nikmat yang selama ini menjaga kehidupan. Bagaimana melihatnya dalam kacamata Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau kita perhatikan bersama-sama berbagai macam dampak ekonomi yang dirasakan oleh rakyat akibat kelesuan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya PHK di sana sini, yang berdampak menimbulkan meningkatnya angka perceraian, pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Efeknya amat meluas. Bahkan kita saksikan di sebagian masjid di Jakarta yang berada di daerah yang cukup ramai, masjid bisa mengeluhkan kekurangan dana untuk membiayai operasional masjid yang tidak terlalu besar. Karena masyarakat di sekitarnya dalam keadaan sulit. Hingga yang tadinya mudah untuk berinfak, sekarang mereka mengutamakan kebutuhan keluarga mereka, itu pun masih kurang. Oleh karena itu dampak dari kondisi ekonomi yang melesu di semua lini itu menimbulkan dampak yang luas. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kita harus betul-betul memahami sebab terjadinya semua ini sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi'an'umillah. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah memberikan satu perumpamaan tentang satu kota atau satu negeri yang tadinya aman, sentosa, sejahtera, rezekinya mengalir dari berbagai macam saluran. Setelah mereka hidup dalam keadaan aman, sentosa, sejahtera, ternyata penduduk negeri tersebut ingkar kepada Allah. Tidak menghargai Allah, melakukan kemaksiatan, melanggar larangan-larangannya, mengabaikan perintah-perintahnya.
Fakafarat bi an'umillah. Maka sebagai pelajaran bagi mereka, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah membuat mereka mencicipi, merasakan pakaian ketakutan dan kelaparan. Kenapa terjadi semua ini? Bima kanu yasnaun, disebabkan ulah perbuatan mereka, hasil dari tangan mereka. Ungkapan yang ada pada ayat ini amat indah sekali. Pertama Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka mengenangkan pakaian ketakutan dan kelaparan. Kemudian Allah jelaskan sebabnya bima kanu yasna'un. Dalam bahasa Arab, sona yasna'u itu merupakan apa? Pekerjaan yang berbentuk kerajinan. Membuat emas, ya. Perhiasan itu namanya sina'ah. Begitu juga penjahit pakaian juga yang dilakukan merupakan sina'ah. Nah Allah gambarkan bahwa pakaian ketakutan yang mereka pakai dan lapar itu hasil jahitan mereka sendiri. Karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gunakan kata pakaian karena pakaian ini bisa dilepas dan digantikan. Sebagaimana sebelumnya kita menggunakan pakaian rasa aman dan dan kecukupan, berubah disebabkan karena ulah perbuatan manusia, maka untuk kembali menggunakan pakaian yang membawa ketenangan, ketenteraman, dan kecukupan bagi kita, jalannya hanya bertaubat dan memohon ampun pada Allah. Jadi jalannya, kalau kita ingin keluar, bukan kita berputus asa, bukan kita berkeluh kesah, bukan kita goyah menghadapi kondisi ini, karena ini akan menjerumuskan kita ke dalam kondisi yang lebih berat. Akhirnya suami istri bertengkar, suami melampiaskan emosinya pada istrinya, istrinya pada anaknya. Akhirnya rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Dan ini banyak terjadi. Dan saya rasakan ya, bagaimana peningkatan orang-orang yang memohon bantuan itu semakin banyak. Yang tadinya mereka cukup sejahtera, sekarang mereka datang memohon bantuan. Bukan untuk hal-hal yang besar, untuk kebutuhan makan. Kebutuhan anaknya. Dia mengatakan, Ustadz, sudah 2 hari nih saya tidak punya sesuatu untuk memberikan makan istri dan anak saya. Ini true story. Jadi kalau kejadian semacam ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi, umat Islam ini bisa mengalami keadaan yang mengkhawatirkan. Bisa-bisa mereka kehilangan iman mereka. Bisa-bisa mereka menjual agama mereka. Seperti Imam Ali katakan, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran ini hampir-hampir bisa membuat orang terjerumus dalam kekafiran. Oleh karena itu, kejadian di negeri kita, di negeri yang subur makmur, kita bukan berada di padang pasir, tapi berada di daerah yang subur makmur. Kita juga memiliki sumber-sumber air dari mata airnya, dari sungai yang begitu banyak di negeri kita, kekayaan tambangnya juga yang luar biasa, dan sumber daya manusianya. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, akhirnya keadaan bisa terbalik. Kita bukan sebagai tuan yang menikmati kekayaan negeri kita, kita akan berubah menjadi apa? Menjadi buruh dan kuli. Di saat diperlukan dipakai, di saat tidak diperlukan, atau mereka merasakan kesulitan dalam usaha mereka, kita ditinggalkan. Apalagi dengan sistem outsourcing yang diberlakukan. Sistem kontrak tanpa ada jaminan setelah masa kerjanya habis, setelah dia tua. Ini yang diberlakukan oleh oligarki pada saat ini. Dan gaji yang diberikan juga amat-amat tidak memadai. Pemerintah menawarkan kepada investor untuk berinvestasi di negeri kita dengan gaji yang murah. Dengan gaji buruh yang murah. Ini jelas-jelasan kezaliman. Nah, selagi terjadi kezaliman di atas, kemudian di bawah juga rakyat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisi ini sebagai akibat dari semua itu. Oleh karena itu, ketika Allah mengutus Nabi Allah Nuh kepada umatnya yang ingkar kepada Allah pada saat itu dalam kondisi yang sulit.
di mana lama hujan tidak turun. Kemudian tanaman-tanaman mereka juga kering, hewan-hewan ternak juga dalam keadaannya yang betul-betul amat miris. Seperti kejadian di Eritrea, ya. Kita saksikan bagaimana masyarakat hidup, ya. Anak-anak mereka tubuhnya hanya tinggal kulit saja. Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Atau di sisi yang lain kita saksikan negara-negara Arab hidup berfoya-foya, beriforia secara berlebihan. Mengadakan acara besar-besarnya, menghabiskan dana yang begitu besar. Di Indonesia banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Mereka mengadakan acara bermewah-mewahan dalam acara perkawinan mereka. Kenapa uang ini tidak mereka berikan untuk saudara mereka yang akan membawa kebahagiaan, keberuntungan dan juga bekal di hari akhir dan akan menjaga keamanan negeri mereka. Di saat masyarakat mengalami kesulitan, niscaya kriminalitas akan meningkat. Akhirnya terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan. Karena apa? Karena kesenjangan di antara orang-orang yang mampu dan masyarakat kecil. Nah, kita dengarkan firman Allah dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyakum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berikanlah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya azab yang pedih. Azab yang pedih ini adalah sebagai akibat dari undangan mereka. Hasil undangan mereka. Mereka mengundang turunnya azab dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka dan kekafiran mereka. Langsung Nuh menyampaikan pesannya kepada kaumnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhan kalian, pencipta kalian, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kalian. Tanpa sekutu, maka sembahlah Allah. Bertakwalah kepadanya, hormati betul-betul kebesaran keagungannya, ikuti petunjuknya. Wa'ati'un, dan taati aku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan Allah akan menangguhkan kalian sampai ajal yang ditetapkan Allah. Karena apa? Karena kalau manusia melanggar, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, seperti kekafiran, perbuatan-perbuatan yang keji, kezaliman, belum sampai pada batas waktu yang Allah sediakan bagi manusia, di tengah jalan azab bisa mengenai diri. Jadi ada ajal musamma, yaitu potensi yang Allah berikan bagi seorang untuk dapat hidup katakan 70 tahun. Tapi karena dia melakukan kejahatan, keingkaran, kekafiran, di tengah jalan, azab turun membinasakan dirinya. Allah Maha tahu dengan ilmunya segala sesuatu. Tetapi sunnatullah ini berlaku pada umat manusia. Sebagai contoh, kalau seorang memiliki sebuah kendaraan angkutan dengan daya kemampuan untuk mengangkut sebanyak 2 ton. Kemudian juga servis yang mesti dilakukan setiap kali, ya, katakan kilometernya mencapai angka sekian. Ternyata orang ini bukan mempergunakan mobilnya untuk mengangkut 2 ton sebagaimana kemampuannya, diberikan beban 3 ton. Baru 1 bulan sasisnya patah. Datang ke dealer, katanya garansi untuk mobil saya selama 1 tahun atau 2 tahun. Baru 1 bulan saya pakai, mobilnya mengalami apa? Kerusakan. Waktu diperiksa oleh dealer, ternyata kerusakan ini kerusakan akibat beban yang berlebihan. Dealer mengatakan kami gak bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengganti kerugian kamu. Karena ini bukan disebabkan kesalahan perusahaan, bukan kesalahan pabrik,
tapi kesalahan yang diakibatkan kamu tidak memenuhi syarat yang apa? Yang telah disepakati. Jadi kesalahan ini dengan sendiri ditanggung oleh dia. Begitu juga manusia yang ingkar, kafir, melakukan kejahatan, kezaliman. Tahu di tengah jalan, ya, sebelum mencapai ajal musamma, datang dampak-dampak dari perbuatannya. Membuat dirinya masuk dalam kebinasaan. Maka jangan dia salahkan Allah, salahkan dirinya. Jadi kalau kalian mohon ampun pada Allah, Allah akan tangguhkan kalian sampai ajal musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Ajal yang ditetapkan Allah tidak akan dapat ditangguhkan apabila kalian tahu. Dari sini menjelaskan pada kita hubungan antara keselamatan seseorang dengan apa? Dengan ketaatan dia pada Allah. Tapi kalau dia merusak nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, maka dia harus menanggung akibatnya. Ini merupakan sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabila. Nah, kita beralih kepada beberapa ayat berikutnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kalian pada Tuhan kalian. Sungguh dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan bagi kalian hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan limpahkan bagi kalian dari harta benda dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan anugerahkan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Lalu Allah bertanya, semua yang kalian nikmati, kalian miliki, milik Allah. Langit, bumi juga Allah yang menciptakan. Allah yang memuliakan kalian dari kebanyakan makhluk. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian sedikit pun tidak mengharapkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk eksis di tengah-tengah kehidupan kalian? Kata waqar itu kan seorang yang dzu waqarin menggambarkan seorang yang punya haibah, tenang ya. Nah di sini seorang hamba seharusnya mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maqam yang patut untuk dijunjung tinggi sebagai apa? Syukurnya kepada Allah. Nah, apa alasan kalian tidak mengharapkan sama sekali kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, malah kalian berpaling daripadanya? Apa Allah pernah menyakiti kalian? Pernah meninggalkan kalian? Tidak. Jadi kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa jalan keluar dari problema yang kita hadapi bukan hanya kita berkumpul bersama-sama untuk menjadi solusi ya. Bagaimana kita keluar dari kemelut ekonomi ini? Apakah dengan pinjaman luar negeri ya? Ataukah dengan melakukan eksperimen dalam berbagai macam katakan usaha yang belum tentu dan pasti. Tapi begitu kita mohon ampun kembali pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan turunkan jalan keluar. Jadi kita ingatkan di sini kepada umat Islam. Dalam situasi seperti ini, kalau Anda membuang-buang uang Anda untuk beriforia, bersenang-senang dalam acara yang wah ya, dan megah, Anda bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab Anda berat. Nabi berkali-kali memperingatkan kepada kita bahwa laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan dari golongan kami. Karena orang-orang yang beriman seharusnya saling menopang, saling membantu satu dengan lainnya. Sekarang kita di atas, satu hari bisa saja kita terjatuh ke bawah. Maka seharusnya kita di antara sesama kaum muslimin, bahkan sesama kaum manusia, kita saling tolong menolong. Karena ini merupakan apa? Merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa puas saja dengan sholat, dengan berumroh, dengan berhaji atau berpuasa. Tapi ingat, pada harta Anda terdapat hak-hak yang Allah tetapkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Sampai dalam sebuah riwayat, diriwayatkan
dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, dalam riwayat tersebut Rasulullah berkata, Inna Allah farada fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah telah wajibkan pada harta si kaya, baik dalam bentuk infak, dalam bentuk zakat yang wajib, ma yasuddu hajata fuqaraihim. Kadar yang Allah wajibkan, kadar yang dapat menutupi kebutuhan orang-orang fakir di antara mereka. Ini bukan 2,5, bukan 5, bukan 10, tapi yang Allah wajibkan itu kadarnya yang dapat mencukupi kebutuhan orang-orang fakir mereka. Walan yajua faqirun walan ya'ra illa bima fa'ala aghniyahum. Dan tidak mungkin seorang fakir akan lapar, akan telanjang, kecuali disebabkan pengabaian orang-orang kaya. Jadi mari bersama-sama kita menjalankan kewajiban kita sesuai dengan potensi dan profesi kita. Seperti dalam kajian yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana karakteristik masyarakat Islam. Orang-orang yang beriman. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang yang beriman pria maupun wanita, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Ini ungkapan seperti ini ungkapan yang amat indah. Ini menjelaskan salah satu kewajiban dalam Islam yang namanya fardhu kifayah. Karena potensi berbeda-beda, ya. Begitu juga profesi berbeda-beda. Tapi kalau mereka menjalankan tugas mereka dengan sempurna, maka mereka akan mampu untuk apa? Membangun kehidupan masyarakat Islam yang harmoni. Dan kata wali ini kan menggambarkan tanggung jawab, mengurus. Jadi kalau sebahagian orang yang beriman menjadi wali, sebagian yang lain yang kaya menjadi wali yang miskin. Yang berilmu menjadi wali yang bodoh, yang kuat menjadi wali yang lemah. Begitu juga yang menjadi pejabat, wakil rakyat seharusnya menjadi wali apa? Wali rakyatnya dan wali yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, pembahagian tugas ini diantara kita namanya fardhu kifayah. Jadi bukan seperti definisi yang biasa kita kenal, dilakukan oleh sebahagian, gugur dari sebahagian yang lain. Akhirnya saling mengandalkan. Yang betul fardhu kifayah itu fardhah yang dibagikan sesuai dengan potensi dan profesi setiap manusia. Jadi kalau ulama mengajarkan ilmunya tanpa ada pamrih, yang kaya mengeluarkan hartanya. Kemudian mereka yang katakan punya ya profesi dalam katakan hal-hal yang berhubungan dengan regulasi dan lain sebagainya, mereka membuat regulasi yang kira-kira bisa memudahkan apa? Usaha pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan. Begitu juga mereka-mereka ya, kalangan para petani. Kan bekerja bukan hanya untuk diri mereka. Mereka bercocok tanam di samping untuk kebutuhan mereka, untuk orang banyak. Nah, sebaik-baiknya orang itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita bicara mengenai problema ini tanpa kita kembali ke akar persoalannya. Dan solusi yang Allah tawarkan bagi kita, maka kita hanya akan berputar-putar di mana? Di lingkaran yang tak berujung. Kita akan berputar-putar. Orang Arab bilang naduru haula al-halqatil mufraghah. Kalau ada ujungnya kan ada akhirnya. Ini enggak, berputar-putar terus seperti ini. Seperti seekor keledai yang ditutup matanya berjalan mengitari penggilingan. Sengaja ditutup matanya untuk tidak merasakan dirinya berputar-putar di tempat yang sama hingga menimbulkan kepusingan. Nah, yang sekarang terjadi, rakyat jadi eksperimen. Pada saat berjaya, para pejabat dan oligarki sibuk. Ya. Sibuk apa? Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri mereka. Sedangkan para buruh yang bekerja, yang tadinya mereka hidup di area pertanian. Sebelum ada industri ini mereka memiliki tanah. Ya. Kemudian juga sarana untuk bertani begitu mudah. Tahu datang. Seperti yang terjadi di Kerawang, Cikarang yang merupakan lumbung padi Jawa Barat. Dirubah menjadi daerah industri. Rakyat menjual tanah mereka. Dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif. Lalu mereka bekerja di industri dengan gaji yang sebetulnya tidak manusiawi. Begitu terjadi krisis, pemilik perusahaan tidak peduli terhadap nasib buruh.
Begitu mereka di PHK, karena perusahaan melihat bahwa meneruskan tidak akan menguntungkan, mereka hentikan karena sistem outsourcing ya, sistem kontrak ini. Akibatnya apa? Begitu mereka berhenti, mereka sudah nggak punya sawah lagi, nggak punya usaha. Apa yang mereka akan lakukan? Kalau dulu sebagai petani, mereka sebetulnya merasa cukup dan puas. Walaupun tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi mereka bercocok tanam, tubuh mereka sehat, ya. Perjuangan mereka juga mulia. Kemudian pada saat panen mereka mempersiapkan juga untuk persiapan penanaman berikutnya. Tapi begitu mereka menjadi buruh kemudian di PHK, ini merupakan awal dari problema. Dari sistem yang salah. Jadi kembali ke akar persoalannya, kembali kita merenungkan Al-Quran dalam memberikan solusi. Umat Islam jangan hanya hidup sendiri-sendiri. Tapi mari bersama-sama kita dengan potensi kita yang kita miliki, kita menjadi wali saudara kita yang tidak memiliki potensi yang sama dengan kita. Nah, saudara kita punya potensi yang lain. Sebagaimana pria wanita dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing dengan potensinya. Laki-laki bekerja sempurna menjalankan kewajiban dia pada istrinya, istrinya menjalankan kewajiban dia pada suaminya hingga hak masing-masing bisa dipenuhi. Jadi nggak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Nah, di tanah air kita ini, kita saksikan para pejabat pada saat ya, pesta pemilihan mereka memberikan janji buat masyarakat. Begitu mereka naik, seolah-olah mereka itu naik sendiri. Negara ini merupakan warisan dan milik mereka, bukan merupakan amanat di atas pundak mereka. Ini yang amat menyedihkan. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali pada Allah, beristighfar. Dan orang yang sedang mengalami kesusahan sekarang, kalau ingin menghibur dirinya kembali tentram, coba beristighfar pada Allah. Mohon ampun padanya. Kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran, berselawat, dirikan sholat, insya Allah. Seandainya langit runtuh, Allah selamatkan mereka. Seandainya kondisi ekonomi sulit, ya, Allah kuasa untuk menganugerahkan rizki bagi mereka sebagaimana Sayyidah Hajar yang ditempatkan di padang yang tak bertuan, di tanah yang kering, kerontang, tidak terdapat tanaman maupun air. Tapi dia tidak berputus asa. Kenapa? Karena rizki dari Allah. Usaha manusia, tapi rizki yang memberikan siapa? Dia berusaha di antara Safa dan Marwah. Setelah dia menghabiskan usahanya, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Datang bala bantuan dari Allah yang membawakan makanan untuk mereka. Kemudian memancarkan sumur Zam-Zam yang ada di daerah yang kering kerontang sepanjang tahun. Padang pasir, bukit batu. Tapi ternyata air tersebut karena memancar dari mata air keimanan kepasrahan kepada Allah, diminum oleh bermiliar-miliar manusia. Jamaah haji yang ke sana sekarang di Mekah, di Madinah, airnya Zam-Zam. Setiap orang membawa air Zam-Zam ke tanah airnya. Tapi tidak pernah kering. Itulah mata air keimanan dan kepasrahan pada Allah. Apa yang diajarkan melalui ibadah atau rukun haji sa'i ini, sudah pendidikan kepada kita semua. Berusaha, kemudian kita bertawakal pada Allah dan jaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai penutup, satu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dipanggil sebagai Sayyidut Tabi'in. Ditanya, seorang datang kepadanya, mohon solusi, hidupnya susah, miskin. Beliau mengatakan, perbanyaklah beristighfar. Pergi ini orang. Datang lagi satu orang memohon agar didoakan bisa mendapatkan keturunan. Sudah lama dia berumah tangga tidak apa. Tahu-tahu beliau mengatakan perbanyak istighfar. Satu lagi mengeluhkan, peternak, petani, hujan lama tidak turun. Beliau mengatakan perbanyak beristighfar. Setiap orang yang nanya tentang kesulitannya, disuruh beristighfar. Akhirnya waktu mereka keluar, ditanya, apa yang dinasihatkan pada kamu? Dibilang untuk banyak-banyak beristighfar. Mereka bingung. Akhirnya kembali pada Al-Hasan Al-Basri. Kami datang dengan problema yang bermacam-macam, tapi jawabanmu sama. Dia bilang, bukan saya yang menjawab, tapi Allah yang menjawab. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum wa yumdidkum bi amwalin wa banin.
Jadi istighfar ini pembuka pintu rahmat Allah. Allah paling suka hambanya yang merendah dan memohon ampun padanya. Kalau iblis tidak sombong, mohon ampun, pasti Allah ampuni. Kalau dia mohon ampun. Tapi iblis yang menghalangi dia adalah kesombongannya. Nah kalau kita banyak beristighfar, bertobat pada Allah, yakin Allah akan cinta pada kita. Sampai Nabi mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah. Saya dalam satu hari itu mohon ampun pada Allah, bertaubat padanya lebih daripada 70 kali. Angka 70 ini bukan menjelaskan batasan angka sedemikian, tapi menjelaskan jumlah yang banyak. Banyak-banyak beristighfar. Kalau Nabinya memohon ampun, lalu siapa kita hingga kita menyombongkan di hadapan Allah. Jadi kondisi negeri kita ini mengajak kita untuk kembali pada Allah. Mohon ampun, memperbaiki diri kita, insya Allah. PHK tidak akan mengancam kita, mungkin akan mengantarkan kita menuju era baru. Kemerdekaan dari perbudakan. Tidak lagi kita dikendalikan orang. Kita punya kemandirian, punya kemuliaan. Begitu juga para pedagang yang sedang lesu. Ini tidak akan lama. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami putar. Di antara manusia ada siang, ada malam. Nabi ketika menghadapi kesulitan, kesedihan, turun firman Allah, wadduha wallaili idza saja. Sebagai hiburan buat beliau, tidak selamanya kamu dalam suasana gelap gulita, tidak selamanya kamu dalam suasana terang. Kehidupan silih berganti sebagai ujian. Pada saat malam hari nikmatilah saat beristirahat, pada saat siang hari gunakan untuk kita bekerja. Begitu juga dalam situasi saat ini yang tadinya orang tergopoh-gopoh menghabiskan waktunya untuk pekerjaan, sekarang tidak ada lapangan pekerjaan, gunakan untuk mohon ampun. Sholat berjamaah, membaca Al-Quran, renungkan diri kita agar kita tidak hanyut dalam kelupaan kita berakhir menuju jurang api neraka. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi tren anak muda sekarang yang lebih suka mencari self healing, daripada mendekatkan diri kepada agama? Sebetulnya solusinya pertama-tama pendidikan. Edukasi ini amat penting. Anak-anak muda sekarang ini berjalan kebanyakannya tanpa bimbingan dari orang tua dan tokoh. Kebanyakannya kembali kepada gadget. Apa yang sedang ngetren di luar, itu yang menjadi idola mereka. Betul-betul kita saksikan bagaimana kehidupan selebgram ya sebagai contoh. YouTuber yang menghasilkan uang yang begitu besar dalam waktu sekejap. Akhirnya berlomba-lomba orang untuk apa? Untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi YouTuber, selebgram dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, apa yang sedang ngetren, itu yang menjadi idola. Setiap anak muda pasti ingin tampil dengan percaya diri, dengan sendiri memiliki usaha, pendapatan, dan dia juga akan siap-siap untuk hidup berumah tangga. Dan dia juga ingin tampil bersama teman-temannya dengan penampilan yang baik, meyakinkan. Nah situasi sekarang ini kita lihat. Terdapat kesenjangan di antara anak-anak muda, bahkan pada masa sekolah ada yang naik mobil, turun mobil yang cukup baik diantar oleh supir. Ya. Kemudian juga kehidupan mereka yang begitu mudah. Pada saat datang katakan biaya semester juga mudah mereka membayar. Bahkan mereka bisa apa? Bisa berbelanja dengan bebas menggunakan kredit card. Sedangkan sebagian besar anak-anak yang sekolah ini kan mereka punya kehidupan pas-pasan. Gaji orang tua mereka juga dan pendapatannya sedikit. Jadi mereka berhemat. Nah kalau yang sabar, yang punya wawasan, punya pegangan, mereka tidak akan tergiur. Tapi kebanyakan orang tidak punya pegangan. Orang tua tidak sempat lagi untuk memberikan edukasi yang baik. Karena kebanyakan dari mereka juga tidak siap. Tidak punya kemampuan ke arah tersebut. Oleh karena itu edukasi dari orang tua. Mengingatkan anaknya untuk tidak terpedaya, tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Karena setiap orang bukan dilihat dari semua itu. Dilihat dari kepribadiannya. Bagaimana dia merasa betul-betul percaya diri. Dengan sikap jujur, amanat, dengan betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini harus ditanamkan. Tapi kalau dia tidak merasa bangga dengan semua ini, bangga untuk bisa bercerita di hadapan temannya, saya punya ini, saya punya itu. Walaupun dengan cara bohong,
Ini menunjukkan ini orang yang tidak sama sekali memiliki kepribadian yang jelas. Sebagai contoh, kita belajar di Al-Azhar, banyak mahasiswa Al-Azhar itu karena belajar agama malu untuk mengaku saya dari Al-Azhar. Waktu ditanya, kamu belajar di mana? Dia mengatakan di American University, kan di Mesir ada kan. Ada yang bilang dari Ensham University, Cairo University, Zagazig University. Dia nggak mau mengatakan ana minal Azhar, tapi dia gunakan juga bahasa asing. Biar lebih ngetren. Kenapa? Karena dia bergaul di tengah-tengah pemuda-pemuda yang jauh dari lingkungan agama. Bertemu dengan perempuan-perempuan, dia merasa kalau menggunakan nama Al-Azhar itu menjadi apa? Menjadi pemisah yang memisahkan dirinya dengan mereka. Kenapa? Karena yang menjadi perhatiannya bukan sejalan dengan pendidikan yang ditempuh. Dia masuk di Al-Azhar hanya karena terpaksa. Orang tuanya. Bukan karena motivasi betul-betul untuk mempelajari hidup yang benar. Dan bagaimana menjadi manusia yang layak menjadi khalifah yang mulia. Jadi yang kita hadapi pada saat ini memang problema. Di mana anak-anak kita pada saat ini terpisah dari tuntunan agama. Orang tua disebabkan kesibukan, mereka tidak punya kesempatan, bahkan tidak punya kemampuan untuk memberikan contoh pada anaknya. Beda dengan dulu. Dulu orang tua, masa kerjanya tidak terlalu panjang. Dekat dengan anak-anaknya. Mereka bisa berkumpul, bisa mendengarkan nasihat. Mereka juga bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sekarang tidak. Anak-anak lebih akrab dengan gadget daripada apa? Daripada duduk bersama orang tuanya, bercerita mengenai pengalaman, bisa curhat mengeluarkan isi hatinya. Akhirnya mereka lebih suka untuk curhat di luar, berkumpul dengan teman-teman yang senada dengan diri. Oleh karena itu, pendidikan awal untuk anak-anak kita, untuk menumbuhkan iman dalam hatinya, kemudian juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun kepribadian yang tegar, tidak tertipu oleh gaya hidup saat ini. Ini gaya hidup ini betul-betul amat merusak. Ada satu orang menggunakan pakaian sederhana. Lalu temannya mengatakan, saya jumpai kamu setiap hari, pakaian yang kamu pakai sama. Ini orang dengan bangga mengatakan apa? Kamu jangan lihat pakaiannya. Lihat siapa yang pakai. Tidak pernah berbohong, tidak pernah membolimi orang, tidak pernah berbuat khianat. Pakaiannya menjadi bangga dan mulia karena orang yang pakai, bukan seorang yang dibuat mulia oleh pakaiannya. Nah sekarang kebanyakan orang ini terangkat dengan pakaiannya. Betul enggak? Dengan penampilan, bukan dengan kepribadiannya. Nah harus kita tanamkan di hati anak-anak kita. Betul-betul apa? Kebanggaan dan rasa percaya diri dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Walaupun berjalan kaki, mengendarai kendaraan umum, kalau dia tidak berbuat yang tidak-tidak, kenapa dia harus merasa malu? Dia berikan nafkah keluarganya dari hasil yang didapatkan dari keringat usahanya yang halal, itu lebih mulia daripada harta yang melimpah, tapi didapatkan dari hasil khianat. Wallahu a'lam. Jarak antara taubat, syukur, dan pertolongan Allah itu lama atau sebentar bahkan. Kita terkadang tuh merasa lama banget ini pertolongan Allah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dirinya amat dekat dari manusia. Dan juga pengabulannya juga amat cepat. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku memohon, bertanya kepadamu, di mana aku? Allah tidak mengatakan, katakan padanya bahwa aku amat dekat. Tapi Allah katakan, sungguh aku amat dekat dari diri. Kedekatan bukan kedekatan ruang dan waktu, tapi kedekatan rahmatnya, perhatiannya, perlindungannya. Kemudian Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mohonlah padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kalau dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib,
Allah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku dikala dia mohon padaku. Artinya langsung Allah akan kabulkan doanya. Tapi ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Kalau mereka ingin cepat dikabulkan oleh Allah, mereka juga seharusnya menyambut seruan Allah dengan cepat dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tapi kalau mereka ingin Allah mengabulkan mereka dengan cepat, tapi di saat Allah memanggil, Allah mengajak, Allah menyeru, kita abaikan, ini bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Jadi Allah akan memperlakukan kita tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keberadaan Allah dari kita itu amat dekat yang luar biasa. Tanpa kita mengangkat suara, bisikan hati kita terdengar. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan dia yang akan turun tangan juga mengurus, menangani segala sesuatu. Malaikat tidak dapat bekerja tanpa perintah Allah. Kalau kita hadapkan wajah kita penuh kepada Allah, kita mohon padanya, laksanakan sholat dengan tepat, muliakan perintah Allah. Apabila Allah memanggil, memerintahkan kita, kita ikuti. Melarang kita jauhi. Itu doa kita insya Allah akan segera dikabulkan. Kita merasa ada saat-saat ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keluasan. Allah lihat, pada saat kita diberikan keluasan, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada hamba-hamba Allah, membantu mereka, mengulurkan tangan kita kepada mereka. Kita ingat pada saat kita dalam keadaan senang, Allah akan ingat kita pada saat kita dalam keadaan susah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan bersyukurlah dengan apa yang aku berikan pada kalian, dan jangan kalian ingkar. Kita sering menghadapi keadaan di samping saat-saat senang dan mudah, ya, kita menghadapi saat-saat sulit dan sempit. Terkadang uang kita hanya tinggal 100.000 rupiah, 50.000 rupiah. Tapi kalau kita bersama Allah, sedikit pun tidak ada rasa gelisah maupun khawatir. Subhanallah, setelah sampai di bawah, tahu datang bala bantuan Allah. Nabi kalau berhadapan dengan kesulitan, yang belum ada jalan keluarnya, beliau mengatakan, ishtaddi tanfariji. Sampailah kamu pada puncaknya, kamu akan terbuka. Fa inna ma'al usri yusra. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa dan melalui pengabulannya sedang mendidik kita sebetulnya. Mendidik kita untuk menarik kita merapat ke sisinya, yakin kepadanya, bergantung hanya padanya. Karena bergantung kepada selain Allah sia-sia. Sampai Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, istighathatul makhluk bil makhluk kastighathatil ghariq bil ghariq. Kalau makhluk berpegang kepada makhluk sama dengan orang yang lagi tenggelam berpegang pada orang yang tenggelam. Makin cepat tak? Makin cepat. Tapi kalau bersama Allah, Allah kuasa untuk memberikan kita rezeki sebagaimana yang Allah berikan pada Hajar. Dia usaha dulu, Allah berikan rezekinya. Jadi kita harus berhusnudzan kepada Allah. Kemudian kita berusaha, ya, kita mohon pada Allah. Beristighfar berarti kita mohon pada Allah membersihkan sekat-sekat dosa antara kita dengan Allah. Bersyukur akan menambahkan nikmat kita. Dengan doa, kita mohon kepada Allah. Dengan kita ikuti juga dengan menyambut cepat seruan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut seruan kita. Nah kalau kita bergantung pada usaha kita, mana mungkin kita mampu untuk mengurus keluarga kita yang begitu banyak. Jangankan keluarga, jantung kita bekerja dioperasikan oleh Allah. Paru-paru kita juga otomatis dikendalikan oleh Allah. Kedua ginjal kita dioperasikan oleh Allah. Pencernaan kita pun bukan urusan kita. Kita masukkan makanan, pencernaan otomatis bekerja. Berpuluh-puluh tahun menjalankan perintah Allah. Jadi coba kita ikuti bimbingan Allah, petunjuknya, banyak beristighfar, berselawat, yakin Allah akan berikan kita jalan keluar. Dan saya mengalami pengalaman yang amat banyak dari kesulitan datang pertolongan. Satu hari sehabis perjalanan keliling negara Arab pulang ke tanah air. Kita baru ganti nomor telepon pada saat itu. Telepon kita yang kita pakai di luar, kita ganti dengan telepon yang
lokal. Begitu kita buka telepon, datang kering. Kita habis berdoa di Mekah mohon pada Allah Ta'ala. Ustadz, ada nggak orang-orang yang bisa kerja dalam bidang ini? Saya bilang ada. Saya Ustadz nggak berhubungan dengan hal ini, tapi pasti kan ada. Kita hubungi teman-teman, bisa nggak carikan tenaga ahli dalam bidang ini? Bisa. Nah kalau gitu Ustadz, ajukan tender. Biasanya kan pengajuan tender kan makan lama waktu. Nah pihak yang mau mengajukan tender tanya, Ustadz, apa yang Ustadz komisikan, yang diinginkan? Saya bilang saya nggak minta tambahan beban yang berat supaya kamu bisa mengajukan tender, ya, tidak membawa beban, melaksanakan pekerjaan kamu dengan baik. Yang penting jangan kamu salah kerja. Subhanallah, hanya seminggu tender goal, yang lain runtuh, kita bisa meraih apa? Kemenangan. Lalu mereka mengatakan, ini saya berikan buat Ustadz, kira-kira keuntungan kita, kami potong sebagian untuk Ustadz. Itu subhanallah, begitu kita terima, kita gunakan untuk bayar hutang. Kita sedang membangun, butuh uang, sepenuhnya itu kita gunakan untuk membayar hutang kita. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan sekali, dalam kondisi terjepit, kita punya sangkut paut semua orang yang mesti selesaikan. Tadinya kita punya uang, orang datang meminjam, kita bilang kembalikan sebelum waktu saya membayar hutang. Ternyata begitu pada waktu itu saya dihubungi. Jalan semua buntu. Ternyata dari tempat yang buntu datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kaitkan dengan apa? Jangan kita kaitkan dengan usaha kita. Kita usaha, adapun rahmat Allah bisa datang dari mana saja. Dari tempat-tempat yang tidak kita fikirkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga orang yang sedang sakit yang berat. Ya. Saya punya istri pada saat itu dilaporkan kena cancer dan cukup berat. Sudah mulai gejala penyebaran, ya. Kemudian terjadi katakan pembusukan di sana sini. Orang menganjurkan dibawa ke Darmais. Saya bilang kita doa, kita berobat. Jadi kita berdoa, kami minta doa juga dari orang-orang yang soleh, yang baik, doakan. Allah kasih subhanallah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia sembuh tanpa harus masuk ke Darmais, tanpa harus melakukan kemo. Tapi dengan kita berdoa, mohon pada Allah, Allah sembuhkan, kembali normal seperti dalam keadaan sebelumnya. Padahal pada saat itu dia sedang menyusui. Dia sedang menyusui anaknya. Lalu dokter mengatakan, biarkan ini anak menyusu. Teruskan. Akan menjadi obat buat dia. Allah kasih alhamdulillah. Sembuh dengan doa. Sedangkan obat yang kita berikan hanya madu sama temu mangga. Itu hanya sebab. Bukan temu mangga yang menyembuhkan atau madu. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi hendaknya kita gantungkan hati kita sepenuhnya pada Allah. Usaha itu bukan apa? Bukan merupakan pemberi rezeki kita, yang memberikan rezeki Allah. Kita usaha, laksanakan, selebihnya serahkan pada Allah. Sebagaimana Sayyidah Hajar, dan kita belajar hidup, usaha, bertawakal, sebagaimana dicontohkan dalam orang bersa'i. Cuma sayang ibadah sa'i ini kurang dijelaskan. Padahal bukan hanya berjalan di antara Safa dan Marwah, tapi menggambarkan usaha seorang wanita yang berusaha, kemudian dia berserah diri pada Allah. Wallahu a'lam. Bah, cara bersyukur yang dicintai dan disukai Allah itu dari hambanya seperti apa, Bah? Supaya kita bisa mengamalkannya. Ada sebagian orang beranggapan syukuran itu mengadakan, katakan undangan makan, mengundang orang semuanya, kemudian doa bersama, itu syukuran. Bahkan ada yang menggunakan syukuran itu memanggil anak-anak yatim, panggil tukang sulap, ya, untuk menyaksikan acara-acara seperti ini. Sebetulnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bertakwa kepadanya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwa kepada Allah agar kamu agar kamu bersyukur pada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita, kita tempatkan di tempat yang Allah ridha, itu syukur. Kita berbagi dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, itu juga merupakan syukur. Jadi pada saat kita memiliki nikmat, lalu kita di sekeliling kita banyak orang-orang yang butuh, ya,
kita berikan bantuan kepada mereka sebagai ungkapan syukur kita sebagaimana firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbagilah, berbuat kebaikanlah kamu sebagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kamu dengan perlakuan yang baik dan mulia. Jadi bersyukur kepada Allah, kita bertakwa kepadanya, ya. Kemudian kita berbagi dengan nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membantu saudara kita. Kita tidak mempersekutukan Allah juga, itu merupakan syukur. Kalau kita mempersekutukan Allah, ini menggambarkan keingkaran kita. Oleh karena itu syirik, ingkar kepada Allah. Bertauhid pada Allah, berserah diri padanya, mengikuti petunjuknya, itu merupakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, itulah syukur kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan, kita berbagi pada orang di sekeliling kita yang membutuhkan, itu syukur pada Allah. Cuma sayang syukuran itu sekarang berubah menjadi apa? Menjadi pameran kekayaan. Pameran kekayaan, kesenangan. Jadi orang-orang mendengarkan dia alhamdulillah diberikan nikmat. Bahkan ada pejabat, begitu diangkat menjadi pejabat langsung undang keluarga, tetangga, teman-teman untuk syukuran. Dia beranggapan jabatan sebagai apa? Sebagai malam Lailatul Qadar. Sebagai anugerah. Padahal jabatan itu amanat yang berat. Sampai Umar bin Abdul Aziz ketika dipilih, ya, dia serahkan kepada umat untuk memilih orang yang lebih baik. Tapi bersepakat mereka memilih Umar bin Abdul Aziz. Dia memilih menerima dengan kepala tertunduk. Dia kembali kepada istrinya mengatakan, saya telah menerima amanat yang besar. Kemudian dia berkata pada istrinya, saya ingin membantu kamu. Oleh karena itu saya berikan pilihan kepada kamu. Kamu kembalikan semua harta hiasan yang kamu miliki ke Baitul Mal. Bantu saya, ya, dengan apa? Dengan kita bersama-sama melayani masyarakat untuk meringankan hisab kita di hari akhir. Tapi kalau kamu memilih untuk tetap, ya, menikmati semua yang kamu miliki dengan segala kesenangannya, maka saya menetapkan untuk berpisah. Karena gaya hidupnya beban. Istrinya mengatakan, mana mungkin saya menukar kamu dengan dunia dan seluruh isinya. Harta benda perhiasan istrinya Fatimah dimasukkan kembali ke dalam Baitul Mal. Dia hidup dengan amat sederhana. Waktu orang datang meminta bantuan kepadanya melihat kondisi istrinya seperti ini, mereka merasa canggung untuk minta bantuan kepada istri Umar bin Abdul Aziz yang kondisi hidupnya sederhana. Dibilang, kenapa kamu dalam keadaan seperti ini? Dibilang, kami seperti ini untuk melayani kalian. Karena beliau sebagai seorang pemimpin dan pejabat. Ketika anaknya datang di malam hari, berjumpa dengan beliau, dimatikan lampunya. Secara kenapa? Dia bilang, kita menggunakan uang negara. Jadi bukan, padahal kan seharusnya dia bisa menerima imbalan. Sebelumnya waktu dia belum menjadi pemimpin, dia hidup sebagai pemuda yang menarik, aromanya semerbak, ya. Tapi begitu menjadi pemimpin beda keadaannya. Seperti Imam Ali dikenal dengan Abu Turab, bapaknya tanah karena suka berbaring di tanah. Pakaiannya sederhana, makannya apa-apa mirip dengan makanan yang biasa dimakan keledai. Sampai sahabat beliau ada yang mengikuti beliau. Istrinya mengadu, suami saya tidak mau berpakaian secara baik, tidak mau makan yang baik, hidup menyusahkan dirinya. Imam Ali tegur dia, beda antara kamu dengan saya seorang pemimpin. Menjadi hiburan buat rakyat saya di saat menyaksikan pemimpinnya, kehidupannya sama rendahnya dengan mereka. Jadi alangkah indahnya betul-betul kita mensyukuri nikmat Allah dengan selalu kita mengingat Allah, berada dalam keridhaannya dan jauh dari apa-apa yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh doa dan permohonan bantuan kepadanya. Adapun dunia yang kita rasakan sekarang ini, seperti Ali maupun Hasan katakan, hidup umpamanya pas-pasan. Melihat orang lain kok begitu mudah hidupnya. Sekarang di dunia kita menganggap mereka lebih beruntung. Begitu kita tiba di akhirat merasakan alhamdulillah yang menjauhkan saya dari semua itu hingga saya tidak dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gaya hidup ini yang membuat orang tertutup matanya, tertutup telinganya, kepekaan hatinya juga hilang. Ingin betul-betul berlomba-lomba setelah punya ini, ingin punya ini, setelah punya ini, ingin punya ini. Padahal kita punya Allah, itu merupakan kekayaan yang tak terhingga.
Jadi kenapa kita harus khawatir, takut dari berbagai macam ancaman termasuk kemiskinan. Sedangkan Tuhan kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Beristighfar, mohon petunjuknya, insya Allah Allah berikan kemudahan. Dan jangan sekali-kali Harimau pun Hasan beranggapan kita ini seolah-olah ya hidup dalam keadaan seperti saat ini, punya rumah, punya itu atau punya mobil. Sekaligus kita pernah merasakan tinggal di pinggir kali. Kita juga merasakan bagaimana berhutang sana sini, pendapatan kita nggak bisa mencukupi kebutuhan kita. Padahal baru punya anak 1-2. Itu bukan setahun 2 tahun. Kita juga pernah terlilit hutang yang membuat kita betul-betul merasakan tingkat tekanan yang tinggi. Ini sebetulnya pendidikan dari Allah agar kita menyadari bahwa yang selalu bersama kita dalam kesusahan kita maupun dalam kesenangan kita hanyalah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sahabat ummatan wahidah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjabaran dari guru kita Ustaz Husain Hamid Alatos tentang bagaimana kita bersabar dan bersyukur dalam situasi yang sulit. Semoga hal ini menambahkan kebaikan dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.